Halo adik-adik, kita akan belajar mengenai logika matematika, yaitu tentang pernyataan, bukan pernyataan, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kalimat pernyataan atau deklaratif adalah kalimat yang bernilai benar atau salah dan tidak keduanya pada saat yang sama. Kemudian, untuk contohnya diberikan dua kalimat di mana kalimat satu merupakan pernyataan bernilai benar dan kalimat dua merupakan pernyataan yang bernilai salah. Kalimat bukan pernyataan atau non-deklaratif adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat terbuka. Karena contoh soal mengandung kalimat perintah dan kalimat tanya, maka jelas disebut bukan kalimat pernyataan. Ingkaran atau negasi merupakan kebalikan dari suatu pernyataan. Contoh, diberikan suatu pernyataan P benar, di mana ikan ini bernafas dengan insang, maka ingkarannya salah. Nah, adik-adik cukup menambahkan kata tidak atau bukan. Kemudian, jika pernyataan P salah, maka ingkarannya benar. Konjungsi adalah gabungan pernyataan P dan Q menggunakan kata dan. Contoh, suatu pernyataan P benar, di mana 4 adalah bilangan komposit, dan Q salah, di mana 4 adalah bilangan ganjil. Maka konjungsi P dan Q salah, yaitu 4 adalah bilangan komposit dan 4 adalah bilangan ganjil. Disjungsi adalah pernyataan P dan Q menggunakan kata penghubung atau. Contoh, suatu pernyataan P benar di mana paus adalah mamalia dan Q salah di mana paus adalah hewan herbivora. Maka disjungsi pernyataan tersebut adalah benar, di mana paus adalah mamalia atau hewan herbivora. Implikasi adalah bentuk dari persamaan P dan Q menggunakan kata penghubung jika dan maka. Untuk contohnya, suatu pernyataan P benar di mana 2 kali 2 sama dengan 4 dan pernyataan Q benar di mana 11 adalah bilangan prima. Maka untuk implikasi pernyataan tersebut adalah benar, di mana jika 2 dikali 2 sama dengan 4, maka 11 adalah bilangan prima. Biimplikasi adalah suatu pernyataan yang dibentuk dari kata penghubung jika dan hanya jika. Untuk contohnya, suatu pernyataan P salah di mana semua bilangan prima ganjil, dan pernyataan Q benar di mana 7 termasuk bilangan prima. Maka biimplikasi pernyataan tersebut adalah salah, di mana jika semua bilangan prima ganjil, jika dan hanya jika 7 termasuk bilangan prima. Baik, selanjutnya kita akan lanjut belajar mengenai materi converse, inverse, dan kontraposisi. Suatu implikasi, misalkan P implikasi Q, maka dapat diperoleh implikasi lainnya, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi, di mana terdapat perbedaan, yaitu jika converse rumusnya tinggal dibalik, di mana Q maka P. Kalau inverse rumusnya tidak perlu dibalik tetapi dinegasikan. Kemudian yang terakhir kontraposisinya itu dibalik, di mana Q-nya di depan dan P-nya di belakang, kemudian dinegasikan. Kemudian untuk contohnya kita akan bahas bersama. Baik, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu kita misalkan tulisan yang berwarna kuning sebagai pernyataan P, sedangkan tulisan yang berwarna merah yaitu pernyataan Q. Sehingga untuk converse-nya, jika kondisi aman maka semua orang memakai masker, dan untuk inverse-nya, jika semua orang tidak memakai masker maka kondisi tidak aman. Dan untuk kontraposisinya, jika kondisi tidak aman maka semua orang tidak memakai masker.
Selanjutnya pembahasan soal kedua, kita misalkan juga di mana tulisan berwarna kuning adalah pernyataan P dan tulisan berwarna merah adalah pernyataan Q. Sehingga converse-nya, jika saya pergi ke dokter maka saya sakit. Kemudian untuk inverse-nya, jika saya tidak sakit maka saya tidak pergi ke dokter. Dan kontraposisinya, jika saya tidak pergi ke dokter maka saya tidak sakit. Selanjutnya kita belajar mengenai penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini merupakan bagian terpenting dalam logika matematika, di mana suatu kesimpulan dapat bernilai valid atau tidak tergantung dari premis penyusunnya. Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kesimpulan dapat menggunakan 3 prinsip, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Baik, dalam modus ponens adik-adik dapat memperhatikan tabel tersebut, di mana jika premis 1 P implikasi Q dan premis 2 P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian contoh modus ponens. Nah, di sini kita misalkan supaya lebih mudah, di mana tulisan berwarna kuning sebagai pernyataan P dan tulisan berwarna merah pernyataan Q. Sehingga untuk premis 2 yaitu Arya rajin belajar dan kesimpulannya adalah Arya juara kelas. Kemudian pada modus tollens kita perhatikan tabelnya, di mana premis 1 adalah P implikasi Q dan premis 2 adalah ingkaran Q, sehingga untuk kesimpulannya adalah ingkaran P. Contoh modus tollens. Nah, di sini kita misalkan juga di mana pernyataan P tulisan berwarna kuning dan pernyataan Q tulisan berwarna merah, sehingga diperoleh premis 2 yaitu Arya tidak bolos sekolah dan kesimpulannya adalah Arya tidak malas sekolah. Baik, untuk silogisme ini agak sedikit berbeda karena terdapat 3 pernyataan, di mana premis 1 adalah P implikasi Q dan premis 2 adalah Q implikasi R, sehingga kesimpulannya P implikasi R. Contoh silogisme. Di sini kita misalkan tulisan berwarna kuning adalah pernyataan 1, kemudian tulisan berwarna merah pernyataan 2 dan tulisan berwarna biru adalah pernyataan 3. Sehingga untuk premis 2 adalah jika Putri pandai, maka Putri naik kelas. Dan kesimpulannya, jika Putri rajin belajar, maka Putri naik kelas. Baik, selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan kuis yang telah disediakan pada link tersebut ya. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.